Di tempat di mana kematian dianggap lebih cepat daripada kesembuhan, ia datang dengan satu keyakinan, bahwa merawat bukan sekedar tugas, tetapi panggilan. Bahwa kebersihan bukan sekedar aturan, tetapi kunci bagi kehidupan. Ini bukan hanya kisah seorang wanita. Ini adalah awal dari perubahan besar. Sebuah perjuangan yang akan terus hidup dalam setiap perawat yang memilih untuk bertahan. Dari sinilah semuanya berawal. Di dalam sebuah ruang kelas yang sederhana, tempat benih-benih pengetahuan ditanam. Disinilah para calon perawat diperkenalkan pada kisah seorang tokoh yang akan mengubah jalan profesi mereka selamanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas sosok yang membawa perubahan besar dalam dunia keperawatan. Siapa yang tahu Florence Nightingale? Saya Bu. Ya, Andi? Florence Nightingale? Bukankah dia perawat pertama di dunia? Benar. Banyak yang mengenal beliau sebagai pelopor keperawatan modern. Tetapi beliau lebih dari itu. Ia adalah seorang pejuang yang melawan keterbatasan sistem kesehatan pada masanya. Crimea, 1854. Di tengah kekacauan dan penderitaan, seorang wanita dengan membawa lentera hadir membawa harapan. Inilah awal mula perjuangan Florence Nightingale untuk merevolusi dunia keperawatan. Aduh, kakiku. Tolong. Aduh, tanganku. Tolong. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati karena kebersihan yang buruk seperti ini. Segera bersihkan lantai dan cuci tangan kalian sebelum menyentuh pasien. Baik, Florence. Perawatan yang baik dimulai dari lingkungan yang sehat. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Florence? Segera ambil perban dan balut luka mereka ya. Baik, Florence. Dalam hitungan minggu, keajaiban mulai terasa. Di bawah cahaya redup lampu minyak, tangan-tangan penuh kasih dari para perawat dipimpin oleh Florence Nightingale merawat luka demi luka. Menyeka peluh para prajurit yang nyaris kehilangan harapan. Dan perlahan, keajaiban itu menjelma dalam angka. Tingkat kematian yang tadinya menghantui, kini menurun drastis. Bukan karena senjata, tetapi karena kepedulian, kebersihan, dan cinta kasih yang tak pernah lelah. Terima kasih banyak. Selama ini kami selalu menyebut Anda sebagai Lady with the Lamp karena Anda selalu datang setiap malam dengan lentera Anda
memastikan kondisi kami baik-baik saja. Terima kasih. Karena setiap nyawa itu berharga. Kita tidak hanya merawat penyakit, namun juga manusia di dalamnya. Di tengah deru mesin dan aroma antiseptik yang khas, seorang perawat modern bernama Lisa berdiri di ruang perawatan. Wajahnya tampak letih, matanya menyimpan beban hari-hari yang panjang. Jumlah pasien terus bertambah, dan meski lelah mulai menggerogoti, langkahnya tetap sigap. Di balik masker dan seragamnya, ada keteguhan hati seorang pejuang garis depan. Lisa, kita punya pasien baru di ruang isolasi. Tolong sterilkan ruangannya, kita harus ekstra hati-hati. Baik, Dok. Tapi dengan kondisi ini, kita hampir tidak punya cukup tenaga untuk menangani semuanya. Kita mungkin berada di era modern, tapi teori Florence tetap berlaku. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan, bukan sekedar mengobati pasien. Mari kita mempersiapkan dan mensterilkan ruangan baru untuk pasien di ruang isolasi. Tantangan baru muncul di era modern. Tetapi semangat Florence Nightingale tetap hidup. Lisa dan para perawat adalah bukti bahwa warisan pengabdian tidak pernah pudar. Perjalanan kita membawa kita kembali ke titik awal, ruang tempat pengetahuan ditanam. Namun, kita kembali dengan pandangan yang berbeda, hati yang tergerak. Sebuah babak baru dimulai, bukan lagi tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana warisan ini akan membentuk masa depan. Sekarang, apa yang kalian pelajari dari Florence Nightingale? Saya, Bu. Ya, Sinta? Saya menyadari bahwa perawat bukan hanya sekedar pekerja medis. Kita adalah garda terdepan dalam menjaga kehidupan. Benar? Saya, Bu. Iya? Kita sering melihat perawat sebagai orang yang melayani pasien, tapi kita lupa bahwa mereka juga butuh dukungan dan kesejahteraan agar bisa terus memberikan yang terbaik. Benar. Florence Nightingale adalah cahaya dalam kegelapan, tapi cahaya itu tidak boleh padam. Sekarang, siapa yang akan menjadi cahaya bagi generasi sekarang ini? Perawat adalah masa depan kesehatan. Jika kita ingin dunia yang lebih sehat, kita harus merawat mereka yang merawat kita. Cahaya itu kini ada di tangan kita. Florence Nightingale dulu telah memperjuangkan kesejahteraan pasien melalui profesinya sebagai perawat tanpa lelah. Ia tidak menyerah. Tapi, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki semangat itu? Florence Nightingale memulai revolusi dalam dunia keperawatan, tetapi perjuangan itu belum selesai. Hingga hari ini, perawat masih berjuang di rumah sakit, di klinik, di tempat-tempat terpencil, memberikan harapan bagi mereka yang sakit. Namun perawat juga manusia. Mereka juga butuh perawatan, penghargaan, dan dukungan. Tanpa perawat, sistem kesehatan akan runtuh. Tanpa kesejahteraan mereka, masyarakat akan kehilangan harapan. Maka,
marilah kita berdiri bersama untuk mendukung mereka agar cahaya Florence tidak pernah padam. The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm.